Halo semuanya, saya Siti Latifah Wahyono, peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya akan mem- membacakan membacakan tugas self learning dengan judul Kedudukan dan Peran PNS untuk Mewujudkan Smart Governance. Ada dua, mulai dari pemanfaatan teknologi internet dan medsos oleh ASN. Yang kedua tentang penyalahgunaan teknologi internet dan medsos oleh ASN. Ini itu berbentuk sebuah berita berupa dengan link ya. Pertama ini mulai dari pemanfaatan teknologi internet dan medsos oleh ASN itu dengan judul Ekosistem Pembelajaran Digital ASN Kunci Indonesia Maju. Mulai dari penyebab dan dampaknya. Penyebabnya itu adalah artikel ini tuh menyoroti beberapa faktor penyebab mengapa penguatan ekosistem pembelajaran digital ASN itu menjadi keharusan strategis di era saat ini. Pertama dari transformasi digital global dan revolusi industri 4.0. Mulai dari dunia kerja, sektor publik, yang kedua ada dari administratif berpotensi digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, ASN itu harus memiliki literasi digital agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua, rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi di birokrasi. Menyebut juga kalau bahwa pemanfaatan teknologi itu baru sekitar 30-40% di sektor publik. Hal ini menunjukkan masih ada digital gap di antara ASN baik dalam kemampuan maupun infrastruktur. Yang ketiga ada perubahan paradigma pembelajaran ASN. Dulu, pembelajaran ASN itu berbasis tatap muka dan formal. Kini dibutuhkan pembelajaran yang lebih fleksibel, digital, adaptif, dan lifelong learning sesuai perkembangan teknologi. Yang keempat ada tuntutan smart governance dan pelayanan publik yang efisien. ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Dalam konsep smart governance, pelayanan publik ini harus cepat, transparan, dan berbasis data. Penguasaan teknologi menjadi fondasi agar ASN itu bisa bekerja efisien dan akuntabel. Yang kelima itu kebijakan nasional transformasi digital ASN. Lembaga Administrasi Negara atau LAN menegaskan 4 pilar transformasi, mulai dari integrasi, digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Ini menunjukkan ada arah kebijakan nasional untuk memperkuat SDM ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekarang tuh dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu adalah pertama itu peningkatan kompetensi dan produktivitas ASN. Yang kedua, mendorong efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan daya saing birokrasi. Keempat, membangun budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Dampak negatifnya, yang pertama ada kesenjangan digital antara ASN, resistensi terhadap perubahan, ketergantungan pada teknologi tanpa penguatan etika. Keempat, kebutuhan anggaran dan infrastruktur. Berita yang kedua adalah mengenai penyalahgunaan teknologi internet dan media sosial. Ini dikutip dari melintas.id, judulnya waspada data ASN dan P3K diduga bocor, penipu gunakan My ASN untuk modus baru. Linknya ini analisanya penyebab terjadinya berita itu ya. Pertama itu mulai dari kelemahan sistem keamanan data dari cyber security. Jadi dugaan utama kebocoran itu berasal dari lemahnya sistem keamanan di MyASN. Kedua, kurangnya literasi digital ASN. Jadi banyak ASN yang belum memahami cara membedakan komunikasi resmi dan penipuan cyber atau phishing. Tiga, minimnya pengawasan dan respon cepat dari instansi. Keempat, penyalahgunaan teknologi oleh pihak eksternal. Dampaknya apa sih dampak bagi ASN itu secara individu mengenai tadi itu, ASN itu ternyata berpotensi banyak menjadi korban penipuan, kehilangan data pribadi, bahkan uang bila mengikuti instruksi palsu. Lalu munculnya rasa tidak aman dan tidak percaya terhadap sistem digital pemerintah, terutama aplikasi kepegawaian. Dampak bagi pemerintah dan BKN itu turunnya kepercayaan publik terhadap sistem manajemen ASN digital. Reputasi BKN dan pemerintah pusat bisa tercoreng karena dianggap gagal melindungi data pegawainya. Dampak sosial dan institusional. Timbulnya kerasaan di kalangan ASN nasional, terutama yang menerima pesan serupa. Dampaknya terhadap citra ASN apa? ASN itu tidak
berhati-hati dan dianggap ceroboh dan tidak melek digital. Lalu ada munculnya persepsi bahwa ASN itu belum siap menghadapi era transformasi digital secara aman dan profesional. Sekian, terima kasih.